Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Badrun, Magister Agama selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Herawati dengan NIM 2022406405215. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-9, yaitu membedakan kelebihan dan kekurangan teks uraian dan teks objektif. Apa itu tes uraian? Tes uraian merupakan tes yang memerlukan jawaban dalam bentuk tulisan, jawaban yang bersifat terbuka dan fleksibel, cocok untuk mengukur kemampuan analisis, sintesis, dan kreativitas siswa. Adapun tes isai, yang dimana bentuk pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, ataupun membandingkan dengan kata-kata atau bahasanya sendiri. Adapun jenis tes isai, yang pertama yaitu tes uraian bebas, yang dimana memiliki sebuah kebebasan untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan sebuah pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tes. 2. Tes uraian terbatas, yang dimana memberikan sebuah batasan-batasan tertentu kepada peserta didik dalam menjawab soal tes, sehingga harus menentukan batas jawaban dan dikehendaki meliputi konteks jawaban yang diinginkan. Adapun keunggulan atau kelebihan tes uraian, yang pertama yaitu mengukur kemampuan siswa dengan yang pertama mengorganisasikan sebuah pikirannya dengan cara mengemukakan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan. 2. Mengemukakan pendapatnya. 3. Mengekspresikan gagasan-gagasan, yang dimana sebuah pemikiran anak peserta didik dengan menggunakan kata-kata atau pengucapannya sendiri sehingga terbentuknya sebuah gagasan-gagasan dengan melalui mengekspresikan. Keterbatasan tes atau kekurangan tes uraian. Pertama, mengukur ruang lingkup bahan atau materi yang tidak luas atau terbatas. 2. Sangat tepat untuk ujian yang peserta didik jumlahnya sedikit. 3. Waktu untuk memeriksa jawaban peserta didik cukup lama. 4. Persekoran jawaban soal uraian relatif subjektif. 5. Tingkat reliabilitasnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan soal bentuk ganda. Tes objektif, yang dimana tes yang menjawabnya terdiri dari kata atau kalimat yang menuliskan kode-kode tertentu pada jawaban yang diberikan, atau disebut pula dengan item-item yang dalam mengisi jawaban yang benar dengan beberapa perkataan atau simbol. Menurut Zainal pada tahun 2016 dalam buku evaluasi pembelajaran menyatakan tes objektif sering juga disebut tes dikotomi karena menjawabnya antara benar atau salah dengan skor antara 1 atau 0. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif ini hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Adapun keunggulan atau kelebihan tes objektif, pertama, lebih representatif mewakili isi dan luas bahasa. 2. Lebih mudah dalam mengerjakan tes dan cepat dalam memeriksanya karena dapat menggunakan tes atau kunci jawaban. 3. Dapat menggunakan alat-alat kemajuan teknologi, misal mesin scanner. 4. Pemeriksa atau skorannya dapat diserahkan kepada orang lain, tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhinya. Keterbatasan atau kekurangan tes objektif. Pertama, membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes lainnya karena butir soal pertanyaannya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan lain. 2. Butir-butir soal cenderung hanya mengungkap ingatan atau hafalan tanpa memahami isi materi ajar, sehingga sulit untuk mengukur kemampuan pikiran yang tinggi seperti sintesis maupun kreativitas. 3. Banyak kesempatan bagi siswa untuk spekulasi atau untung-untungan dalam memilih jawaban. 4. Kerjasama antara siswa pada waktu mengerjakan soal lebih terbuka. Jenis tes objektif dibagi menjadi 4. Pertama, pilihan ganda, yang dimana bentuk tulisan objektif yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan yang diikuti sejumlah alternatif jawaban untuk menjawab yang paling tepat dan memungkinkan jawaban tersebut dapat berupa kata, nama tempat, lambang, ataupun kalimat yang sudah pasti. Adapun keunggulan dari pilihan ganda, yang pertama mengukur kognitif
dari C1 sampai C6. 2. Persoalannya mudah, tepat, objektif. 3. Sangat tepat untuk menguji yang pesertanya sangat banyak. Selanjutnya yaitu keterbatasan atau kekurangan dari pilihan ganda. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun soal. 2. Sulit membuat pengecohan yang homogen. 3. Terdapat peluang untuk menebak sebuah kunci jawaban. Jenis tes objektif yang kedua yaitu pilihan tes benar salah, yang dimana peserta didik diminta untuk menandai masing-masing jawaban dengan mengingkari atau memberikan tanda seperti huruf B, benar, atau memberikan huruf S yaitu jawaban atau pernyataan yang salah. 3. Tes jawaban singkat atau isian singkat. 4. Tes menjodohkan yang dimana terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan dua kolom yang berbeda yaitu kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan, yang dimana kolom sebelah kiri menunjukkan persoalan dan kolom sebelah kanan menunjukkan kumpulan jawaban, sehingga peserta didik diminta untuk menjodohkan jawaban yang benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.